Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan mempelajari tentang jumlah sudut pada suatu segitiga. Ya, kelihatannya ini mungkin sepele, tapi ini paling sering digunakan ketika kita mau mencari luas atau mencari volume atau mencari sisi yang lain dari suatu bangun yang diketahui hanya sebagian kecil aja. Terutama kali ini yang berkaitan dengan sudut. Baik, sebelum masuk ke materi tersebut, ini akan saya jelaskan dulu tentang beberapa hal. Yang pertama akan dikenal dengan jumlah sudut pada suatu segitiga. Jadi apa itu jumlah sudut suatu segitiga? Nanti sebagai berikut. Yang pertama total dari sudut ini. Jadi misalkan saya punya segitiga seperti yang ada di gambar A. Nah, segitiga tersebut punya sudut ABC. Jadi kalau ini dipotong-potong, nanti dia akan ditempel, ditransformasi itu menjadi B. Jadi kalau membuktikan sudutnya itu seperti yang B itu. Nah, caranya sebagai berikut ini. A ke B ini dia berubah menjadi sudut A ditambah dengan besarnya ya. Sudut A ditambah besarnya sudut A ditambah besarnya sudut B ditambah dengan besarnya sudut C, itu kalau di total itu 180 derajat. Jadi ABC itu kalau di total dia akan menjadi bentuk yang ini. Buktinya boleh pakai dua cara. Boleh kalau untuk anak MI itu dipotong-potong. Nanti ketiga sudutnya itu kalau digabung dia akan menjadi bentuk sudut yang berpelurus. Boleh pakai itu. Ini namanya sistemnya potong tempel. Nah, atau juga boleh kalau sudah tingkatannya sudah dewasa, dia sudah berlogika, boleh menggunakan sifat ini. Ini adalah sifat dua garis yang sejajar. Jadi kita untuk membuktikan bahwa ketiga sudut segitiga itu kalau di total jumlahnya 180, boleh tiganya digunting, disatukan jadilah yang B, atau menggunakan dua garis sejajar. Kalau dua garis sejajar maka kita akan mendapatkan sudut dalam berseberangan. C ini kan di sini, A itu di sini. Nah, totalnya kan ABC itu adalah 180 derajat. Itu beberapa cara untuk membuktikan kalau total ketiga sudut segitiga itu totalnya adalah 180 derajat. Nah, di dalam di dalam suatu bangun nanti ada istilah bangun itu ada eksterior, ada interior. Yang mana itu Pak? Yang interior itu yang ini. Nah, yang nggak ada aksennya. Ini namanya interior, dalam. Nah, sedangkan yang satunya itu adalah eksterior. Cuma eksterior yang ada di sini itu adalah bahasanya itu adjacent sudut berpelurus dari suatu sisi. Jadi eksterior D itu berapa? Di aksen. Berarti adjacentnya terhadap suatu garis C. Bisa di sini di aksen itu bisa nanti letaknya di sebelah sini juga bisa. Sebelah sini maksudnya bisa. Jadi eksterior di sini D, ini C aksen, ini B aksen, A aksen, kemudian E aksen. Ini adalah sudut eksterior. Jadi sudut luar, eksterior kan X itu kan luar ya. Sudut yang terletak di luar, tapi dengan catatan sudut tersebut itu merupakan sudut berpelurus dari suatu sisi di dalam bangun tersebut. Jadi ada bangun. Nah, mungkin sambil pelan-pelan lah memahaminya. Jadi ada interior, sudut yang ada di dalam bangun. Kemudian ada eksterior, sudut yang ada di luar bangun. Itu harus dipahami dulu. Nah, sebelum kita bahas tentang ini, kita akan bahas tentang prinsip-prinsip penjumlahan sudut. Jadi ini yang akan kita bahas hari ini, yaitu prinsip-prinsip penjumlahan sudut. Prinsip yang pertama itu bunyinya seperti ini. Jumlah ketiga sudut suatu segitiga itu totalnya adalah 180. Jadi kalau diminta itu sudut A ditambah dengan sudut B ditambah dengan sudut C itu secara prinsip 180 derajat. Buktinya yang atas tadi. Boleh pakai tempel-tempel atau pakai garis sejajar. Nah, jadi intinya kalau ada segitiga di total itu nilai besar sudutnya 180, dan itu sampai sudah biasa lah mendengarnya. Nah, prinsip yang kedua itu intinya sebagai berikut. Karena tadi total jumlah sudut suatu segitiga 180, maka kalau ada dua bangun segitiga
kedua bangunnya ini harus biasanya sebangun lah. Kalau ada dua bangun segitiga, kok dua sudutnya, maksudnya yang ini, dua sudutnya A dan B ini, dia itu punya pasangan reflektif. Punya pasangan reflektif itu yang bersesuaian lah. Besarnya sama, atau pasangan reflektif itu otomatis dua sudut. Ada dua segitiga, dua sudutnya ini kok besarnya sama, nah, maka sudut yang terakhir itu pasti kongruen. Kalau ada dua segitiga kok dua sudutnya itu sama, sudut yang ketiga yang C dengan C aksen itu pasti kongruen. Kongruen itu artinya besarnya sama. Jadi kalau ditulis seperti ini, kalau ada dua sudut segitiga, A kongruen dengan A aksen, kemudian sudut B kongruen dengan sudut B aksen. Nah, ini otomatis kalau menggunakan prinsip 3, apa yang bisa disimpulkan? Ya, sudut C kongruen dengan sudut C aksen. Ini hanya berlaku untuk hanya berlaku untuk segitiga yang sebangun. Tapi yang tidak sebangun, ya sebangun biasanya. Nah, prinsip yang ketiga ini seperti ini. Prinsip ketiga, jumlah sudut pada suatu bangun segi 4 adalah 360 derajat. Jadi ini ada prinsip yang keempat. Ini pembuktiannya tidak disertakan di buku ini. Jadi bunyi keempat seperti ini. Kalau ada segi 4, total sudutnya itu 180 derajat. Jadi kalau ada segi 4, sudut A, besarnya sudut A ditambah dengan sudut B ditambah dengan sudut C ditambah dengan sudut D, itu totalnya 180 derajat. Nah, itu prinsip yang nomor 3. Nah, kalau prinsip nomor 4 gimana? Prinsip nomor 4 itu bunyinya adalah jumlah sudut eksterior suatu segitiga sama dengan jumlah dua sudut segitiga yang bukan adjacent sudut tersebut. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Nah, perhatikan ini. Ini adalah sudut BCE. Saya tulis sudut BCE aja ya. Sudut BCE itu besarnya sama dengan ini. Sudut B ditambah dengan sudut A. Nah, jadi kenapa? Karena total segitiga itu kan 180. Berarti kalau C ini ya berarti sudut B tambah sudut C itu kan 180 dikurangi sudut C. Nah, makanya di prinsip 4 itu mengatakan kalau ada sudut eksterior yang dimaksud sudut BCE itu besarnya sama dengan sudut B ditambah B ini ya, ditambah dengan sudut A. Artinya kalau diketahui sudut eksteriornya ini, maka besarnya sudut eksterior itu sama dengan jumlah sudut yang di dalam segitiga yang tidak adjacent dengan sudut eksterior. Jadi itu prinsip yang nomor 4. Kalau bingung nanti di soal lebih mudah nanti. Prinsip yang nomor 5 itu berbunyi seperti ini. Nah, prinsip yang nomor 5 itu berbunyi, prinsip kelima ya, semua sudut eksterior yang dimaksud sudut C, sudut B, sudut A. Nah, semua sudut eksterior kalau dijumlahkan totalnya adalah berapa? Totalnya itu 360 derajat. Jadi kalau semua sudut eksterior itu kalau dijumlahkan, ada aksennya ya ini, itu sama dengan 360 derajat. Ini merupakan prinsip yang nomor nomor 5. Nah, prinsip nomor 5, 360 derajat. Nah, prinsip nomor 6 itu berbunyi kalau ada segitiga sama sisi, besarnya sudutnya ini misalnya sudut C, sudut B, sudut A, totalnya itu besarnya sama 60 derajat. Kalau ini tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut. Jadi kalau ada segitiga sama sisi, total sudutnya 180 ya, masing-masing besarnya 60 derajat. Kok bisa 60? Ya karena besarnya sama kan, ya tinggal aja 180 bagi 3 sama dengan 60 derajat. Nah, kalau sudut lancip itu seperti ini.
Sudut lancip pada suatu segitiga siku-siku itu saling komplement. Artinya kalau ada suatu segitiga siku-siku seperti seperti gambar yang ada di sini. Nah, dengan siku-sikunya itu C, maka sudut lancipnya itu kan A dan B. Sudut A dan sudut B itu komplement. Komplement itu adalah kalau dijumlahkan totalnya 90 derajat. Prinsip nomor 7. Prinsip nomor 8 itu seperti ini. Kalau ada sudut, bukan lancing gitu ya, lancip ya. Kalau jumlah sudut lancip pada suatu segitiga siku-siku yang dia itu sama kaki, besarnya adalah 45 derajat. Jadi di sini ada segitiga siku-siku, terus kemudian ada sama kaki. Nah, maka besarnya A dan B itu sama. Nah, sudut A, besarnya sudut A sama dengan besarnya sudut B karena efek dari sama kakinya ya, sama dengan 45 derajat. Prinsip 8. Nah, prinsip 9 dan 10 itu saya gabung jadi satu. Jadi kalau ada suatu segitiga, dia itu tidak mempunyai dia tidak mempunyai dua sudut siku-siku. Jadi gambar segitiga, dua sudut siku-siku nggak ada, atau dua sudut tumpul. Jadi segitiga itu hanya punya satu sudut siku-siku dan satu sudut tumpul. Nggak ada yang dua siku-siku dan dua sudut tumpul, karena totalnya itu kan maksimal 180 derajat. Nah, walaupun di buku yang lain, saya pernah di buku ini nggak boleh, tapi di buku yang lain itu seperti ini. Jadi ada suatu garis lurus, ini ada A, ini B, ini C, C-nya di tengah. Nah, sudut C kan 0, sudut C itu kan 0 karena dia besar sekali ya. Sudut A dan B itu kan 0. Nah, maka ini termasuk segitiga karena sisinya ada 3. Tapi di buku ini dia tidak mengatakan seperti itu. Jadi yang namanya segitiga itu ya bentuknya membentuk ya ada suatu area yang diapit oleh 3 sudut. Nah, ini kan nggak ngapit area. Tapi di buku yang lain ada yang beranggapan bahwa garis ini merupakan segitiga. Tapi di buku ini enggak. Di buku ini tidak mengatakan seperti itu. Jadi makanya dua sudut siku-siku, terus kemudian dua sudut tumpul. Nah, prinsip yang nomor 11. Dua sudut saling suplemen jika dua bangun tersebut saling tegak lurus. Paham maksudnya? Nah, maksudnya seperti ini. Ada dua sisi di sini. Yang pertama ada 4 sisi. Ada bangun ya, bangunnya berbentuk segi 4, L1 dengan L3, maaf ya, tulisannya nggak jelas ya. L1 tegak lurus dengan L3, terus kemudian L2 yang ini tegak lurus dengan L4. Jadi kalau ada bangun segi 4 kok dua sisinya itu saling tegak lurus, berarti tegak lurus itu salah satunya simbolnya ini. Nah, dua sisinya itu saling tegak lurus, maka dua sudutnya ini saling komplement. A dan C itu saling komplement. Jadi sudut A komplement A dan C itu komplement. Efeknya apa? Kalau A dan C komplement, efek yang lainnya itu adalah besarnya sudut A itu sama dengan besarnya sudut B. Besarnya sudut B kecil. Lah kok bisa Pak besarnya sudut A sama dengan B? Lah A dan C kan komplement. C dan B itu kan bukan komplement, ralat. Suplemen. Nah, salah ketik. Nah, A dan C itu suplemen. Nah, efeknya apa? A dan C itu suplemen, akibatnya A dan B itu besarnya sama. Kok besarnya sama? Ya karena A suplemen dengan C dan B itu suplemen dengan C. Efeknya ya berarti sudut A besarnya sama dengan sudut B. Bisa dipahami dari sini? Nah, contoh terapannya mungkin nggak semuanya ya. Saya ambil 1-2. Nanti silahkan contoh ini dilatih di rumah, dipelajari sendiri. Contoh yang A aja yang paling mudah. Perhatikan gambar yang ada di sini. Jadi di situ ada gambar suatu bangun segi 4 yang di dalamnya itu ada diagonalnya sehingga membentuk dua segitiga. Segitiga pertama itu segitiga yang ini. Nah, ABD, segitiga yang kedua itu adalah segitiga yang atasnya itu BCD. Nah, itu
itu dua segitiga itu. Nah, kita disuruh pertanyaannya itu pada gambar tersebut tentukan nilai X dan Y. Berapakah nilai X dan Y? Nah, ini gunakan prinsip yang pertama, total sudut segitiga itu kan 180 derajat. Nah, kita cari X. Cara nyari X-nya gimana, Pak? Berarti kan gini, X, tuh pakai hitam aja ya. Cara nyarinya gini, X ditambah dengan 70 derajat. Perhatikan segitiga satu dulu ya. Ditambah 35 derajat. Totalnya sama dengan 180 derajat. Nah, kalau begitu berapa nilai X? Ya, X itu sama dengan 180 dikurangi dengan 35 dikurangi dengan 70. Nanti ketemunya X sama dengan 75 derajat. Ini sudah saya kalkulator, jadi sudah jawabannya sudah langsung. Tapi kalau pakai manual ya ditulis itu. Nah, kalau Y berarti perhatikan sudut yang perhatikan gambar segitiga yang kedua, kurang lebih sama. Y ditambah dengan 110 ditambah dengan 25 totalnya sama dengan 180 derajat. Dari mana? Prinsip yang nomor 1. Kalau begitu Y berapa? Y itu sama dengan 180 dikurangi 110 derajat dikurangi dengan 25 derajat. Nanti kalau di total ketemunya Y itu sama dengan 45. Nah, bisa memahami dari sini? Itu kalau sudah tahu prinsip-prinsipnya, ini mencari sudut itu mudah. Contoh gambar yang B. Cara mencari gambar B itu ada di situ ada suatu segitiga. Nah, cara mencarinya gimana ini, Pak? Nah, cara mencarinya gampang. Nah, kita menggunakan prinsip yang nomor berapa tadi ya? Nah, prinsip yang ya itu gini. Kalau besarnya sudut yang ini, besarnya sudut X itu sama dengan besarnya sudut yang tidak yang sudut interior, sudut dalam bangun segitiga yang tidak adjacent, tidak berkaitan dengan X. Nah, jadi kalau di sini X berapa? Gampang banget toh. Nah, pokoknya kalau sudah tahu prinsipnya itu mengerjakan kayak gini itu sudah nggak perlu lagi cari yang BEC, cari sudut ini nggak perlu lagi. Nah, kalau begitu berapa nilai X? Ya, X itu sama dengan 30 derajat ditambah 40 derajat. Dasarnya dari mana? Prinsip yang atas tadi. Saya lupa urutannya. Mau ngursor ke atas capek. Nah, F-nya berapa ini? 70 derajat. Nah, kalau begitu Y berapa? Y menggunakan juga prinsip berapa? Y menggunakan prinsip yang sama dengan mencari X. Jadi tadi kan 70. Nah, kalau begitu berapakah nilai Y? Y sama dengan ya 55 ditambah, kalau mencari Y ya, Y sama dengan 55 ditambah dengan 70. Nah, berapa hasilnya? 55 tambah dengan 70, ketemunya Y sama dengan 125. Nah, mudah kan kalau tahu prinsipnya. Nah, yang lain tuh ya tinggal kita perspektifnya tinggal dicari aja. C, Pak. C aja ya. Nanti kalau terlalu banyak-banyak durasi waktunya juga banyak videonya. Kita coba yang C. Nah, C ini dia menggunakan sudut siku-siku. Nah, bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya ya yang diminta itu adalah X. Kemudian berapakah nilai X, berapakah nilai Y? Ya kita cari X terlebih dahulu. Nah, X-nya berapa kira-kira? Ya X-nya itu kira-kira seperti ini. Nah, perhatikan segitiga. Jadi yang perlu diperhatikan itu saya tulisnya ya. Perhatikan segitiga. Nggak bisa ya. Perhatikan segitiga ABC yang besar. Kan sudut siku-sikunya kan di C. Nah, kalau A itu 65, berarti X berapa? Berarti kan di situ di atas sudah diketahui. Kalau ada segitiga siku-siku, maka sudut lancipnya itu saling komplement. Saling komplement itu kalau di total nilainya adalah 90 derajat. Betul ya? Nah, begitu berapa sudut X? X itu sama dengan 90 derajat dikurangi dengan 65. Jadi diperhatikan yang ini. Perhatikan segitiga ABC. Nah, ketemu nilai dari sudut X itu sama dengan 25. Saya tulis di sini X 25. Nah, kalau begitu Y-nya berapa? Ya menggunakan prinsip yang sama, tapi yang diperhatikan itu yang kita lihat itu adalah segitiga satu. Atau kalau nggak mau, jadi konsepnya sudut pandang
sampean selaku yang mengerjakan soal itu sampean perhatikan sudut BCD. Nah, sudut BCD. Nah, berarti sudut Y dengan sudut X itu saling komplement. Berapa kalau begitu sudut Y itu sama dengan ya 90 derajat dikurangi dengan 25. Nah, berapa 90 dikurangi dengan 25? Nah, ketemunya adalah 65 derajat. Nggak susah kan? Yang susah itu gambarnya. Nah, ini tolong dilatih, karena bentuk seperti ini kita harus kreatif melihatnya, terus memahami prinsip-prinsipnya. Kalau nggak dilatih ya susah untuk dapatnya. Untuk kemudian EF ini mudah kalau coba dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan Pak ya nggak apa-apa, tapi keilmuannya nanti berkurang. Nah, ini silahkan dicari. Nah, kadang tadi kan yang diketahui banyak, kita banyak mudah lah. Nah, kadang itu soalnya ya cuma gini aja, tentukan satu itu bukan satu derajat ya, itu sudut satu. Nah, yang diminta itu sudut X dan Y. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, perhatikan gambarnya baik-baik. Segitiga ABC ini merupakan segitiga apa? Segitiga sama kaki. Bagaimana mencari X? Kalau sama kaki berarti X itu kan sama dengan sudut 1. Ya kita cari sudut 1 dulu. Nah, kalau begitu berapa sudut 1 Pak? Sudut 1 dan sudut itu yang 125 derajat itu sudut yang berpelurus. Berarti totalnya sama dengan 180 derajat. Kalau begitu berapa sudut 1? Pakai hitam aja ya. Berapakah sudut 1? M sudut 1 itu sama dengan 180 derajat dikurangi 125 derajat. Oh, intinya harus tenang. Kemudian gambarnya diperhatikan baik-baik. Kalau begitu berapakah sudut X? X itu nanti ketemunya 55 derajat. Nah, kalau ini diketahui nilainya 55 derajat. Berarti X-nya itu berapa? 55 derajat. Karena dia kaki dari segitiga sama kaki. Nah, artinya besarnya sama atau kongruen. Nah, kalau diketahui X55 berapakah nilai Y? Nah, itu yang menggunakan prinsip ini. 125 derajat itu sama dengan X ditambah dengan Y. Nah, prinsip yang nomor berapa itu? Nah, kalau begitu jadi kalau mau saya tulis cara mencari sudut Y-nya 125 derajat itu sama dengan sudut X ditambah dengan sudut Y. Kan gini. Nah, berarti 125 derajat, X-nya tadi 55, yang diminta itu adalah Y derajatnya. Kalau begitu Y berapa? Y itu ya sama dengan 125 dikurangi dengan 55. Sama dengan berapa ini? 125 kurangi dengan 55 itu sama dengan, nah, nanti ketemunya sama dengan 70. Nah, tapi ini boleh pakai variasi mencarinya sama aja. Nah, bisa dipahami dari penjelasan saya. Oke. Nah, kalau B itu juga perhatikan yang atas, yang segitiga ABC itu kan segitiga sama sisi. Berarti Y itu yang luas ini ya. Nah, kita cari dulu X. X itu adalah segitiga sama kaki dan dia itu juga segitiga siku-siku. X berarti berapa? Oh, kalau ini nggak usah ngitung ini. X berarti 45. Ini berarti 45. Lah, sudut yang atas itu ABC itu berarti berapa? 60. Kok bisa 60, Pak? Karena ABC itu kan segitiga sama sisi. Nah, berarti X 45, Y berapa? 105. 60 tambah 45. Kalau ini nggak usah hitung-hitungan. Mudah sekali. Yang B ini B apa dikerjakan sekalian ya? B, coba ya. B itu BD bisek dari sudut B. Nah, BD itu yang ini. BD itu bisek sudut B. Bisek itu artinya membagi sudut B menjadi dua bagian yang sama panjang. Terus kemudian CD itu juga bisek dari C. Jadi CD itu juga membagi sudut C menjadi dua bagian yang sama panjang. Nah, segitiga ABC itu adalah segitiga sama kaki. Kalau begitu, berapakah sudut X? Berapakah sudut Y? Nah, kita cari X lebih dulu. X itu adalah
kaki yang ada di dalam segitiga tersebut. Nah, kakinya berapa? Berarti berapa X-nya itu? Nah, berarti X-nya itu ya tinggal ini. Karena kaki total sudut segitiga itu kan 180. Nah, yang prinsip 1. Nah, dari sini apa yang bisa diperoleh? Nah, saya tulis pakai yang C. Nah, C. Kalau begitu C berapa? Nah, kalau begitu ini berapa? C-nya itu sama dengan ini. Nah, pertama ABC itu kan segitiga sama kakinya sama, dan juga dia berupa segitiga. Jadi prinsip yang nomor 1 dia mengatakan seperti ini. 80 derajat ditambah dengan B, sudut B ditambah dengan sudut C itu totalnya kan 180 derajat. Nah, sudut B itu X, berarti sudut C juga X. Kenapa? Karena di kakinya. Nah, berarti gimana ini? 80 derajat ditambah X derajat ditambah X derajat sama dengan 180. Nah, berarti berapa? Ya ini tinggal di ini saya sederhanakan aja ya, langsung ya. 2x derajat sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 80. Berarti 2x derajat sama dengan 100 derajat. Kalau begitu berapakah nilai x-nya? Ya x sama dengan 50 derajat. Berarti sudut x 50 derajat. Kalau begitu yang ini berapa? Ya yang ini adalah 50 bagi 2 ya. Nah, karena sama ya. Kalau ini berarti berapa? Berarti ini adalah 25, ini juga 25 derajat. Nah, kalau Y-nya berarti berapa? Ya, kurang lebih hampir sama. Y tambah 25 tambah 25. Jadi satu saja lah, mudah. Kalau susah ya buat PR mahasiswa. enggak bercanda. Nah, Y sama dengan 25, D ditambah dengan 25 derajat tambah 25 derajat, totalnya harus 180. Kalau begitu berapa? Y ditambah dengan 50 derajat sama dengan 180 derajat. Y sama dengan ya 180 dikurangi dengan 50 sama dengan 130 derajat. Nah, ada yang ditanyakan dari sini? Oke. Nah, saya beri soal yang lain. Kadang soalnya itu cuma bunyi seperti ini. Suatu segitiga rasio sudutnya 345. Nah, berapakah sudut-sudutnya? Kita disuruh mencari semua sudutnya. Gimana Pak cara mencarinya? Ya, cara mencarinya ya gambar dulu. Kita gambar segitiga bebas saja. Nah, perbandingannya 3, 4, 5. Berarti kalau dimisalkan ini 3x, ini 4x. Nah, kalau begini ini berapa ini? 5x. Karena rasionya 3 banding 4 banding 5. Nah, kalau begitu berapakah nilai sudutnya? Saya misalkan ini A, B, C. Berapa sudut A, berapa sudut B, berapa sudut C? Prinsip 1 tadi yang mengatakan total sudut suatu segitiga 180. Nah, ya tinggal ini aja. Artinya 3x tambah dengan 4x tambah dengan 5x, totalnya harus sama dengan 180 derajat. 3 tambah 4 tambah 5, 3 tambah 4 7, 7 tambah 5 berapa ya? 7 tambah 5 12 ya. Nah, berarti berapa ini? Nah, kurang lebih ini menjadi 12 ya, betul ya? Oke, 12 ya. Berarti 12x sama dengan 180 derajat. X-nya berarti berapa? X sama dengan 15. Mudah banget. Nah, jadi prinsipnya kalau ada soal pernyataan itu saya sarankan gambar aja. Nah, contoh yang B, segi 4 rasio sudutnya 3, 4, 5, 6. Nah, saya buat aja kayak gini aja, ngawur. Segi 4 lah anggap aja. Segi 4 A, B, C, D. Rasio sudutnya 3x, 4x, 5x, 6x. Nah, berapakah jumlah sudutnya masing-masing? Kalau ini masih belum selesai nih. Maaf, yang A itu belum selesai. Kalau begitu A-nya berapa? Nah, sudut A ini aja ya. Sudut A sama dengan 3 kali 15. Berapa 3 kali 15? 45. Nah, sudut B berapa? Nah, ini yang diminta kan sudut B. Sudut B 5x. 5 kali 15, 75 derajat. Nah, sudut C itu berapa? Itu berarti berapa? 4 kali 15. 4 kali 15 sama dengan 60 derajat. Nah, mudah kan? Nah, itu juga berlaku untuk B. Nanti kita disuruh mencari berapa A, B, C, D-nya. Nah, ini menggunakan prinsip yang tadi. Kalau total jumlah sudut suatu segi 4,
360 derajat. Berarti gimana? Ya 3x tambah 4x tambah 5x tambah 6x sama dengan 360 derajat. Nah, berarti berapa ini? 10, 18. Nah, ini 18x sama dengan 360. X sama dengan, nah berapa X-nya? X-nya kalau begitu sama dengan 20 derajat. X sama dengan 20 derajat. Betul ya? Nah, coba nanti dicari. Nah, betul, X ternyata 20 derajat. Kalau begitu berapa sudut A? Nah, A sama dengan 3x. Nah, sudut A sama dengan, atau mau seperti ini ya, sudut A itu besarnya 3 kali 20, 60. Sudut B sama dengan 6 kali 20. 6 kali 20, 120. Sudut C itu sama dengan 3 kali 20. Betul, salah ding. 5 kali 20. 5 kali 20 ya 100. Nah, sudut D 4 kali 20. Nah, sudut B 80 derajat. Ini gampang banget. Nah, mungkin seperti itu gambarannya. Baik, sekian dulu dari saya cukupkan dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.